Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebagai orang percaya, kita diteguhkan oleh firman Tuhan bahwa kita telah menerima keselamatan yang kekal di dalam Yesus Kristus. Keselamatan kekal karena bukan berdasarkan bagaimana kita, namun berdasarkan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh sebab itu, marilah kita menghidupi hidup yang baru ini untuk menyatakan kehendak, kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Rancangan keselamatan Tuhan telah Tuhan nyatakan dari perjanjian lama, di mana Tuhan memerintahkan umat Israel membangun kemah suci. Dan itu adalah rancangan Tuhan, bukan rancangan daripada umat Tuhan. Dan hal ini terrealisasi. Bagaimana Tuhan mengutus Yesus Kristus, yang adalah firman, di mana firman itu telah menjadi manusia, dan tinggal di antara kita. Oleh karena itu, bagaimana umat Israel membangun kemah suci? Mereka harus membangun seperti contoh yang Tuhan berikan di atas gunung. Bukan berdasarkan pemikiran manusia. Disitulah Tuhan mengutus Yesus Kristus. Memberitahukan Dia adalah Immanuel, Allah beserta kita. Mari kita membaca firman Tuhan. Dari Keluaran pasal 27 ayat 9 sampai 19. Haruslah engkau membuat pelataran kemah suci. Untuk pelataran itu pada sebelah selatan harus dibuat layar dari lenan halus yang dipintal benangnya, 100 hasta panjangnya pada sisi yang satu itu. Tiang-tiangnya harus ada 20 dan alas-alas tiang itu harus 20 dari tembaga, tetapi kait-kaitannya tiang itu dan penyambung-penyambungnya harus dari perak. Demikian juga pada sebelah utara, pada panjangnya harus ada layar yang 100 hasta panjangnya. Tiang-tiangnya harus ada 20 dan alas-alas tiang itu harus 20 dari tembaga. Tetapi kaitan-kaitan tiang itu dan penyambung-penyambungnya harus dari perak. Dan pada lebar pelataran itu pada sebelah barat harus ada layar yang 50 hasta dengan 10 tiangnya dan 10 alas tiang itu. Lebar pelataran itu, yaitu bagian muka pada sebelah timur harus 50 hasta, yakni 15 hasta layar untuk sisi yang satu di samping pintu gerbang itu, dengan 3 tiangnya dan 3 alas tiang itu. Dan juga untuk sisi yang kedua di samping pintu gerbang itu, 15 hasta layar dengan 3 tiangnya dan 3 alas tiang itu. Tetapi untuk pintu gerbang pelataran itu, tirai 20 hasta dari kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kirmizi, dan dari lenan halus yang dipintal benangnya. Tenunan yang berwarna-warna dengan 4 tiangnya dan 4 alas tiang itu. Segala tiang yang mengelilingi pelataran itu haruslah dihubungkan dengan penyambung-penyambung perak. Dan kaitan-kaitannya harus dari perak dan alas-alasnya dari tembaga. Panjang pelataran itu harus 100 hasta. Lebarnya 50 hasta, dan tingginya 5 hasta, dari lenan halus yang dipintal benangnya, dan alas-alasnya harus dari tembaga. Adapun segala perabotan untuk seluruh perlengkapan kemah suci, dan juga segala patoknya, dan segala patok pelataran, semuanya harus dari tembaga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita baca hari ini, terkait perintah Tuhan, di mana umat Tuhan harus membuat pelataran dari kemah suci. Setelah mereka diperintahkan membuat mezbah korban bakaran yang terletak di pelataran itu. Kemah suci, pintu masuknya berada di daerah timur. Namun ruang Maha Kudus dan ruang kudus di arah barat. Yang memberitahukan kepada kita bahwa umat Tuhan
ketika memasuki kemah suci, dia memasuki dari timur, mengarah diri kepada barat. Hal ini diperintahkan Tuhan, karena umat Tuhan pernah berada di tanah Mesir yang menyembah kepada dewa matahari. Sehingga ketika mereka beribadah kepada Tuhan, mereka harus membelakangi matahari dan mereka menghadap kepada Tuhan. Apakah pesan firman Tuhan dari bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini? Yang pertama, untuk dapat beribadah kepada Tuhan, kita harus menerima kebenaran Kristus dan berpusat kepada Kristus. Pelataran daripada kemah suci dibatasi oleh kain lenan halus. Ketika Alkitab berbicara tentang kain lenan halus, maka Alkitab menggambarkan kain lenan halus adalah kebenaran. Dan kita ketahui bahwa Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Yesus Kristus itulah kebenaran. Dan orang-orang percaya, yang percaya kepada Yesus, dia mengenakan Kristus, maka dia dibenarkan oleh Tuhan. Umat Tuhan atau umat Israel, mereka dari luar bisa melihat ke dalam pelataran, karena kain lenan halus tipis sehingga bisa terlihat ke dalam. Namun mereka tidak bisa memasukinya. Untuk memasukinya, mereka harus melewati pintu dan melewati kain lenan halus itu sendiri. Saudara, ini menggambarkan sesuatu yang sangat penting. Kita tidak dapat dibenarkan kecuali kita melalui Yesus Kristus. Karena dia itulah kebenaran itu sendiri. Oleh karena itu, ketika kita ingin dibenarkan oleh Allah, maka tidak dapat tidak, kita harus menerima karya Kristus di atas kayu salib yang menebus dosa kita dan membenarkan kita karena dia telah menanggung seluruh hukum Taurat sehingga kita boleh benar di hadapan Tuhan. Dengan demikian kita bisa bersekutu dengan dia dengan bebas dan dengan bersyukur. Yang kedua, firman Tuhan hari ini mengajar kepada kita bahwa Kristus menyucikan kita dari dosa-dosa kita melalui karya penebusannya di atas kayu salib. Sehingga kita dapat dibenarkan di hadapan Allah. Saudara, kemah suci terdapat tiang-tiang yang terbuat dari bahan tembaga. Kemudian kaitnya terbuat dari perak. Dan tiang-tiang itu menopang kain lenan halus. Kain lenan halus menggambarkan kebenaran. Dan tembaga, Alkitab seringkali menggambarkan sebagai penghakiman atau penyucian. Dan perak, Alkitab seringkali menggambarkan sebagai penebusan. Maka firman Tuhan mau mengatakan kepada kita dari kemah suci itu, kebenaran yang kita terima hanya didasarkan kepada karya penyucian Yesus Kristus. Dan sangat erat kaitannya dengan karya penebusan di atas kayu salib. Sehingga tidak ada seorang pun dapat menghadap Tuhan, beribadah kepada Tuhan, mengalami kebenaran Tuhan tanpa Yesus Kristus. Karena untuk menegakkan kebenaran itu, harus ada penyucian dosa melalui korban darah anak domba Allah, Yesus Kristus. Supaya seluruh kebenaran itu menjadi milik kita, yaitu karena kita telah ditebus oleh darah yang mahal, yaitu darah Yesus Kristus. Oleh karena itu, saudara, kita menjadi orang-orang yang dibenarkan Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang dapat bersekutu dengan dia. Bahkan kita adalah anak-anak Allah. Semua itu didasarkan karena penebusan Yesus Kristus di atas kayu salib. Oleh karena itu, saudara, kita sebagai orang percaya, marilah kita menjadi orang yang merindukan bersekutu dengan Tuhan. Karena untuk itulah Kristus mati, supaya kita diperdamaikan dengan Allah. Yang ketiga, saudara, firman Tuhan hari ini mengajar kepada kita, hanya ada satu-satunya pintu
untuk masuk menghadap hadirat Tuhan. Kemah suci, di bagian barat tidak ada pintu. Di situ adalah tempat ruang Maha Kudus dan ruang kudus. Pintu masuk hanya dari arah timur. Dan itu satu-satunya pintu di mana umat Tuhan bisa masuk ke sana. Dan ketika mereka masuk dari pintu itu, pertama kali mereka berjumpa adalah mezbah korban bakaran. Itulah yang Tuhan Yesus katakan dalam Yohanes pasal 10 ayat 9. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar, dan menemukan padang rumput. Tuhan Yesus berkata, akulah pintu, atau terjemahan harafiah, akulah pintu itu, dan cuma satu-satunya pintu. Tidak ada pintu yang lain. Ketika kita ingin bersekutu dengan Tuhan, tidak ada pintu lain kecuali Yesus Kristus. Ketika kita masuk di dalam Dia, maka Yesus berkata, ia akan selamat. Ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Itu yang Tuhan katakan, aku datang untuk memberikan hidup. Dan hidup itu di dalam kelimpahannya. Disitulah umat Tuhan merindukan masuk menghadap Tuhan, karena di dalamnya mereka melihat keindahan Tuhan itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, betapa kita bersyukur karena kita mengenal Yesus. Satu-satunya pintu untuk kita boleh melihat, berjumpa dengan Tuhan, melihat keindahannya, dan mengalami kelimpahan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menguatkan kami. Sejak perjanjian lama, Tuhan menyatakan karya keselamatan-Mu, bukan berdasarkan kebaikan kami, tetapi berdasarkan karya penyucian, penebusan di dalam Yesus Kristus. Sehingga kami boleh masuk ke hadirat Tuhan, bersekutu dengan Engkau, dan mengalami keindahan Tuhan, kelimpahan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Tuhan yang menyediakan pintu itu. Ajar kami percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.